Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini minggu keempat di bulan pertama 2021. Kita akan memulai pelayanan di minggu terakhir. Sebelumnya kita akan berdoa dulu dan kita memohon pertolongan Tuhan serta Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui berkat-Nya, melalui firman-Nya di pagi ini. Bersama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami menikmati berkat-Mu. Hari ini kami ingin merefleksikan kehidupan kami melalui berbagai peristiwa. Bahkan kami ingin merefleksikan melalui cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga ingin belajar dan merefleksikan pengorbanan Tuhan memberikan diri seutuhnya bagi kehidupan kami. Dan kami ingin terus belajar untuk meneladani sikap Tuhan mengorbankan diri, membagikan diri, menyerahkan hidup Tuhan untuk kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan jadikanlah kami bermanfaat bagi kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan di pagi ini akan kita ambil dari Lukas 22 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, siapakah yang tidak senang ketika mendapatkan sesuatu? Atau siapakah di antara kita ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya, karena orang lain itu ingin memberikan sesuatu pada kita, kemudian respon kita tidak suka, tidak senang atas pemberian itu. Misalnya melalui pernyataan ini, mung koyong ini wae, misalnya kalau makanan, ora enak, seperti ini aku juga bisa, aku juga punya, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini, sesungguhnya hidup kita ini adalah kumpulan, setiap peristiwa dalam kehidupan ini kumpulan antara memberi dan diberi, atau menerima dan memberi. Sampai saat ini masing-masing kita usianya berapa? Coba kita mengingat kembali, sudah berapa banyak hal-hal yang kita terima. Sederhana saja, tidak usah kita melihat dari Tuhan dulu. Sederhana saja. Berapa banyak yang sudah Bapak Ibu terima dari suami atau istri? Bagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga, sudah berapa banyakkah Bapak Ibu menerima kebaikan-kebaikan dari orang tua? Apa saja yang sudah orang tua berikan kepada Bapak Ibu? Kemudian, apa saja yang sudah Bapak Ibu terima dari saudara-saudaranya? Entah itu kakaknya, entah itu adiknya. Itu kemudian, apa yang sudah panjenengan merasakan memberikan? Entah itu pada istri, pada suami, atau pada anak-anak, atau pada orang tua. Kemudian selanjutnya, kira-kira apa ya perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerima pemberian itu? Kemudian coba buat degrading ya. Apa yang paling membuat Bapak Ibu itu senang? Apa yang membuat Bapak Ibu itu menganggap bahwa pemberian itu suatu yang luar biasa?
bentuknya apa, jumlahnya berapa, apa yang muncul dalam hati Bapak Ibu ketika Ibu menerima sesuatu dari mereka. Coba dirasakan ya, itu semuanya. Entah itu barang, entah itu sikap, entah itu perbuatan, atau apa tindakan-tindakan yang apapun yang membuat Bapak Ibu senang atau saudara-saudara senang. Ya, itu yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari kacamata sang penerima. Karena Bapak Ibu dalam posisi ini adalah menerima. Kemudian pertanyaannya, apa perasaan Bapak Ibu ketika menerima itu? Ya, nah, pasti senang, pasti ada sesuatu hal yang apa ya, mengubah diri, minimal mengubah hati, perasaan Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga buatlah grading ya, tingkatannya seberapa perasaan itu muncul. Misalnya dibuat rendah, sedang, tinggi, perasaannya misalnya seneng, buatlah seneng atau sedang, rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian apa saja yang membuat penjenengan merasa senang, rendah. Senangnya itu di skala rendah, kemudian skala sedang, skala tinggi. Ya. Itu. Kemudian dampak dari perasaan itu apa? Ketika merasakan senang, atau merasakan terberkati, atau merasakan jadi kuat, atau merasakan jadi dimanusiakan, merasakan ada teman, oh ternyata ada yang memperhatikan saya. Misalnya contoh-contohnya seperti itu. Ya, coba. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika pemberian itu bisa mengubah seseorang yang semula berada di dalam emosi negatif berubah menjadi emosi positif. Ketika seseorang mengalami sesuatu, kemudian dia berada dalam meresponnya itu khawatir, takut, bingung, galau, seperti saat ini, situasi saat ini ya, dengan kondisi pandemik ini. Ada yang terpapar, ada yang keluarganya terpapar, dampak-dampaknya itu menjalar sampai ke lingkungan sosial, ring 1 istilahnya ya, ring 1, ring 2, bahkan ada ring 3 misalnya. Nah, itu memunculkan perasaan-perasaan psikologis yang tidak nyaman. Kemudian ada orang lain yang care, menyapa, hadir secara langsung. Kalau itu sih di lingkungan rumah sakit ya, yang merawat itu, yang diizinkan untuk merawat dengan pakaian yang lengkap. Tapi kemudian yang tidak bisa hadir secara fisik, bisa memakai, menyapa lewat WhatsApp, lewat media-media elektronik. Nah, bagi yang merasakan disapa itu, tentunya juga merasakan hal yang berbeda dalam situasi ini. Yang menerima sapaan merasakan mungkin tenang dan sebagainya. Dari kesaksian-kesaksian yang sudah terjadi, ketika sapaan itu terjadi, mereka menyampaikan, luar biasa Bu, terima kasih untuk sapaannya dan sebagainya. Padahal kita hanya sekedar menyapa, maksud saya bukan sekedar ya, dengan niat menyapa, dengan menuliskan kata-kata, bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ngetik ya lewat HP, misalnya video call. Kan kalau video call itu, kalau memakai WhatsApp itu kan sudah satu paket, jadi kan sudah tidak lagi mengeluarkan dana ya. Nah, itu ternyata ada yang merespon juga, sangat membantu, sangat menenangkan dan sebagainya. Di sini yang menerima sapaan, menerima kehadiran temannya, membagikan diri lewat hadir secara fisik, membagikan diri lewat
sapaan melalui media elektronik. Ya, di sini ada berbagi, ada yang membagikan, di sini ada yang menerima. Ternyata dampaknya luar biasa. Itu dalam konteks sekarang ini. Kembali kepada firman Tuhan. Di sini dinyatakan bahwa lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di sini ada beberapa hal yang menjadi titik perenungan kita. Yang pertama, ketika seseorang melihat sesuatu atau kemudian ada stimulan yang membuat dia tergerak untuk melakukan sesuatu, ya, entah itu sesuatu itu bersifat memberikan apapun itu ya, sebab dia bukan robot, dia memiliki rasa, ya, yang kemudian bisa disebut simpati atau empati. Contoh konkret misalnya, pada saat ini kita mengetahui semuanya di Indonesia sedang terjadi berbagai bencana alam, menjadi keprihatinan kita bersama. Kita sebenarnya tidak berada di antara mereka, tetapi ketika kita menyaksikan dari berbagai media, entah itu media elektronik maupun non elektronik, kita kemudian ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk memberikan dirinya dalam bentuk bisa hadir secara fisik, datang ke tempat sana, atau memberikan dirinya dalam bentuk berbagi dalam bentuk logistik. Bisa jadi sekarang konteks saat ini juga pandemi. Untuk konteks rumah sakit, ketika ada orang, saudaranya, teman dan sebagainya, atau bahkan orang lain, ada sebagian dari profesi di tempat ini hadir di antara mereka. Hadir di antara mereka, menjadi teman bagi mereka dalam konteks profesinya masing-masing. Tetapi bisa jadi orang yang tidak bisa hadir secara fisik berada di tengah-tengah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit, kita bisa hadir lewat media, melalui WhatsApp atau melalui SMS atau melalui video call. Tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, kenapa seseorang tergerak hatinya? Ya karena yang jelas memang manusia bukan robot, sehingga dia tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu, membagikan dirinya dalam bentuk bisa hadir fisik, bisa melalui media. Itu karena ada titik yang kedua, ada ikatan emosional antara yang memberi dan yang diberi. Memberi, membagikan dirinya dalam bentuk hadir secara fisik, melalui sapaan, melalui media elektronik, media sosial, dan sebagainya. Ada sebuah ikatan emosional, ya. Ada ikatan keintiman, ada intimasi. Dan intimasi itu adalah salah satu ciri khas orang yang berada dalam kondisi sehat. Memiliki keintiman. Nah, ketika seseorang yang memiliki ketika seseorang yang tergerak hatinya melakukan sesuatu untuk berbagi, ya, membagikan dirinya hadir secara fisik, membagikan dirinya waktu, ya, dan misalnya ambil waktu sebentar untuk mendoakan, ambil waktu sebentar untuk WhatsApp, video call, ya,
Berbagi kan itu, berbagi waktu, berbagi hati di situ. Dan kemudian titik yang ketiga, ketika sudah ada pergerakan, ada seseorang yang tergerak untuk melakukan sesuatu, memberi diri, berbagi, kemudian digerakkan oleh keintiman. Yang ketiga adalah orang yang menerima, merasakan keintiman oleh karena dan kehadiran kita, dia merasakan nyaman, tenang, merasakan tidak sendirian, merasakan bahwa bebannya yang semula 100 kilo kemungkinan bisa menjadi 80 kilo, 70 kilo, atau mungkin sama sekali berangsur menjadi sama sekali bebannya berkurang. Salah satu contoh misalnya, contoh konkret ini, ketika kita membagikan diri melalui kita membagikan diri melalui waktu kita ada waktu sebentar untuk menyapa teman-teman yang sedang sakit. Mereka merasakan terima kasih, merasakan sangat terberkati. Ya, seberapapun perasaan yang muncul, itu akan menjadi titik yang ketiga. Membebaskan, minimal yang tadi bebannya 100 berkurang menjadi 20% jadi 80%-nya. Kemudian secara berangsur menjadi lega. Sekalipun sedang dalam situasi menjalani perawatan, sekalipun sedang menjalani situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan saat ini, baik itu yang berada di dalam masyarakat yang terkena bencana alam maupun yang saat ini sedang sakit. Dan ketika itu sudah mempengaruhi situasi kejiwaan atau psikologisnya seseorang, karena ketergerakan hati kita, ada sebuah keintiman kita dengan mereka, kedekatan, ikatan emosional, mereka kemudian merasakan pembebasan, merasakan merdeka. Sesungguhnya disinilah yang disebut puncak kasih itu adalah memberi. Puncak kasih itu adalah tindakan memberi. Tindakan memberi diri untuk hadir, lewat hadir secara fisik, lewat hadir melalui media yang lainnya. Itu sesungguhnya merupakan puncak kasih. Ketika kita berbicara tentang kasih di sana dan di sini, sementara di depan kita, di dekat kita bisa melihat secara jelas, kita juga berada di dalam bagian situasi itu, namun kita justru abai. Kita justru seolah-olah tidak merasa punya tanggung jawab untuk itu. Kita abai. Bisa jadi abainya, itu kan urusanmu, itu kan memang profesimu, yang penting aku aman. Bisa jadi kita justru ketika ada situasi seperti itu, kita pergi meninggalkannya. Contoh konkret misalnya, ketika kita berada di dalam situasi pelayanan ini, dan ketika ada intimasi, dan kita sudah tahu persis bahwa memang kita rumah sakit, kita bekerja di rumah sakit, dan itu merupakan cita-cita kita masing-masing. Dan ketika Tuhan izinkan kita berada di sini, kita itu menjadi satu keluarga dalam rumah besar, Rumah Sakit Panti Waluyo. Kita bisa menjadi keluarga bersama. Kita diharapkan untuk menjadi bagiannya, menjadi saudara, bukan sekedar teman, karena kita berada di sini minimal 7 jam. Kita menjadi teman, kita menjadi saudara. Dan ketika saudara kita mengalami sesuatu, tentunya ikatan-ikatan keintiman sebagai teman, sebagai saudara, itulah yang kemudian yang diharapkan menjadi sebuah roh yang menggerakkan, yang membebaskan.
Dan ketika itu terjadi, maka sesungguhnya disitulah kita melakukan sesuatu yang bukan hanya bersifat abstrak atau teori. Karena puncak kasih itu sendiri adalah memberi. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita semuanya. Bahkan keteladanannya itu sampai saat ini dan relevan sampai sepanjang masa, sampai dunia ini tutup. Tuhan sudah memberikan dirinya. Tuhan sudah membagikan hidupnya secara total. Totalitas Tuhan selesai melakukan tugasnya, memberi diri, membagikan hidupnya dengan berada di kayu salib, menebus dosa manusia. Berbagi hidup Tuhan untuk kita semua. Ketika ada pertanyaan, kita melihat yang depan tadi ya, pertanyaannya, ketika kita mendapatkan sesuatu, perasaan kita apa? Perasaan kita itu senang. Ketika ada orang lain perhatian kepada kita, simpati, bahkan empati, bagaimana perasaan kita? Senang. Contoh kecil, Bu, tolong saya didoakan ya. Pak, Mbak, tolong saya didoakan ya. Dia berada dalam situasi yang ingin dibebaskan dengan cara dia ingin didoakan. Kita tidak tahu persis seberapa dia sedang mengalami sesuatu. Tetapi ketika dia sudah memvisualkan, dia menyampaikan, dukung doa ya Bu, Pak, Mas. Dia ingin berada dalam situasi merdeka dari situasi yang sedang dijalaninya. Dan dia merasakan bahwa dengan memohon pertolongan didoakan dan dia mendapatkan doa, di situ dia merasakan cinta. Dia mendapatkan pemberian cinta dari orang yang dia mintai untuk doa. Disinilah persoalannya Bapak Ibu. Hidup memberikan diri atau hidup berbagi itu akan membuat kita menemukan hidup yang berarti. Apalah artinya ketika kita hebat, kita punya segala sesuatu, ya, segala sesuatu, kemudian kita tidak belajar untuk berbagi, maka hidup kita akan sia-sia. Orang bilang, uripku mau sepisan, uripku mau mampir ngombe, gitu ya. Kalau joknya mampir ngombe dan beli gorengan dan sebagainya. Tetapi hidup itu hanya satu kali, benar, hidup itu hanya satu kali. Dan ketika hidup yang hanya satu kali itu, kemudian kita tidak belajar, tidak berani untuk berbagi, maka hidup itu tidak memiliki nilai luhur. Sebab berbagi itu sesuatu yang sangat luhur, memiliki nilai yang sangat tinggi. Sangat tinggi ketika kita berbagi, memberi arti hidup bagi orang lain. Mungkin sederhana, kecil, menyapa saja. Ya, kita gabrusan gitu ya, dengan menyapa, selamat pagi Bu, selamat bekerja, dilanjutkan begitu. Tuhan memberkati, dan sekarang jaga kesehatan. Itu tuh sebuah sesuatu yang luar biasa. Di situ memiliki nilai luhur, karena dengan disapa orang menjadi senang. Ketika disapa dan menjadi senang, imunnya naik. Ketika imunnya naik, maka apa yang menjadi harapan kita, Indonesia sehat, dunia sehat, terjadilah. Ini berbagi itu luhur. Dan memberi karena luhur, karena apa? Memberi harapan bagi orang lain. Dan dunia ini akan menjadi indah apabila jika semua orang rela berbagi. Menjadi indah apabila setiap orang terus belajar untuk berbagi. Apalah artinya? Sekuat tenaga mengumpulkan harta benda, sekuat tenaga untuk memiliki kekuatan yang bersifat duniawi, tetapi abai terhadap orang-orang di sekitarnya. Apalah artinya?
Ketika Tuhan sudah berkenan untuk menghentikan segala sesuatunya itu, semuanya akan berhenti. Sebab kita hanyalah debu, debunya debu. Tidak ada artinya semuanya yang ada di dunia ini jika Tuhan sudah mengambil waktunya kembali. Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita untuk melalui memberikan dirinya kepada kita, dan ketika Tuhan memberikan dirinya melalui tubuhnya yang dikorbankan, diserahkan, disalibkan bagi kita. Ini teladan yang luar biasa. Dan sampai saat ini kita mengimani itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, dan justru disitulah ketika Tuhan memberikan dirinya disalib, disitulah sesungguhnya kemenangan kita. Kita menjadi merdeka dari dosa. Dan pertanyaannya untuk saat ini, untuk kita semua, untuk apa kita memiliki sesuatu jika saat ini kita tidak memiliki roh untuk berbagi? Untuk apa saat ini kita hidup, tetapi kita tidak memiliki waktu untuk berbagi, untuk membagikan diri kita untuk orang lain, menyapa saudara-saudara kita, menggandeng mereka dengan doa, hadir untuk mereka melalui media karena kita memang harus jaga jarak, tapi dalam bentuk apapun kehadiran kita, membagikan diri kita melalui waktu, melalui sapaan, doa dan sebagainya, itu akan sangat memerdekakan. Hidup kita akan menjadi berarti apabila kita mau berbagi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin belajar melatih diri kembali untuk meneladani apa yang telah Tuhan perbuat untuk kami. Tuhan sudah memberikan diri seluruhnya secara total, sempurna hingga akhir, sehingga kami merdeka, hingga kami merasakan ditebus dosa kami. Sungguh itu adalah anugerah terindah dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk menjadi manusia yang bermanfaat, memiliki kehidupan yang berarti bagi sesama kami. Kami tidak fokus terhadap diri sendiri, sementara di sekitar kami memerlukan uluran tangan kami, memerlukan suara kami untuk sekedar menyapa, memerlukan jari-jari kami untuk menulis sesuatu dan mengirimkan kepada mereka doa, sapaan yang memberkati. Mampukan Tuhan kami menjadi pribadi yang baru. Kiranya situasi pandemi ini, kiranya situasi bencana di berbagai tempat yang Tuhan izinkan terjadi ini menggerakkan kami kembali untuk menyadari bahwa kami adalah fana. Hidup kami akan sia-sia ketika kami tidak memiliki hati yang berbagi. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk rendah hati, menolong kami untuk menyadari semua ini, sehingga kami bertumbuh, dan ketika saatnya nanti tiba, Tuhan menghentikan waktu kami, hidup kami sudah bermanfaat, dan ketika kami adalah debu yang bermanfaat, bukan debu yang membuat mata menjadi terluka. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup berbagi dan meneladani Engkau. Amin. Aku suka
Tak